Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari pembahasan teman-teman saya di MKPRD, Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, tentang sensor kualitas udara atau Air Quality Monitoring System. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan eh, pendahuluannya dan juga topik yang diangkat dari sensor kualitas udara. Yaitu yang pertama ada pemantauan kualitas udara real time, deteksi polusi, peningkatan kesadaran, dan juga analisis tren kualitas udara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas slide 5 dan 6. Nah, dimulai dari slide 5, yaitu tentang kekurangan dari proyek serupa atau proyek sensor kualitas udara tersebut. Nah, yang pertama ada akurasi yang terbatas. Akurasi yang terbatas, yaitu sensor kualitas udara, terutama yang berbiaya rendah, seringkali kurang akurat dibandingkan. Lanjut, sensor kualitas udara, terutama yang berbiaya rendah, seringkali kurang akurat dibandingkan dengan perangkat pemantauan kualitas udara konvensional. Akurasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan sekitar, suhu, kelembapan, dan gangguan lain di sekitarnya. Ini berpengaruh pada lingkungan sekitar. Misalnya jika di sekitar sensor ada banyak angin atau kelembapan tinggi atau juga suhu yang sangat bervariasi. Hasil pengukurannya bisa jadi kurang tepat atau hasil dari sensornya tidak terlalu valid. Yang kedua ada juga gangguan eksternal seperti debu atau sinyal elektronik yang dari perangkat lain. Ini juga bisa mengganggu performa sensor. Jadi walaupun sensor ini sudah cukup baik untuk memberikan gambaran umum, kadang-kadang hasilnya tidak setepat perangkat pengukuran kualitas udara yang lebih canggih atau profesional. Oke, baik. Yang kedua itu ada keterbatasan jenis polutan yang terukur. Nah, di sini jenis sebagai sensor kualitas udara yang saat ini mendeteksi beberapa jenis polutan tertentu, yaitu yang pertama itu ada PM2.5. Apa itu PM2.5? Yaitu ini adalah partikel kecil di udara yang bisa masuk ke paru-paru dan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua itu ada karbon monoksida, yaitu biasa disebut dengan CO. Yaitu gas yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah yang sangat besar atau yang besar. Yang ketiga ada nitrogen dioksida atau biasa juga disebut dengan NO kuadrat, yaitu polutan yang biasanya berasal dari kendaraan bermotor. Namun sensor ini kurang efektif untuk mendeteksi jenis polutan lainnya, misalnya senyawa organik volatil, yaitu gas yang sering dilepaskan dari cat, bahan bakar, atau bahan kimia. Atau juga ozon, yaitu polutan yang berbahaya terutama di permukaan tanah. Artinya kalau kita hanya mengandalkan sensor ini, kita tidak mendapatkan gambaran lengkap tentang kualitas udara. Ada polutan lain atau partikel lain yang mungkin berbahaya tapi tidak terdeteksi. Nah, yang ketiga ada kehidupan dan stabilitas sensor. Sensor kualitas udara biasanya memiliki masa pakai yang terbatas. Nah, yang pertama itu umur sensor terbatas. Sensor terutama yang berbasis elektronik biasanya hanya bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Kenapa? Karena komponen di dalamnya akan menurun performanya seiring waktu. Terutama jika sering terkena perubahan lingkungan seperti suhu yang ekstrim, kelembapan yang tinggi, atau juga paparan polutan dalam jumlah yang besar. Yang kedua juga disebutkan di sini ada stabilitas kinerja. Bahkan sebelum sensor benar-benar mati, performanya bisa mulai menurun. Data yang dihasilkan mungkin jadi kurang akurat, dan ini bisa mengganggu jika kita ingin mendapatkan hasil yang konsisten atau yang valid dari waktu ke waktu. Dan juga butuh penggantian atau perawatan. Ketika performa sensor sudah menurun, kita perlu menggantinya dengan yang baru. Ini bisa menjadi tambahan biaya apalagi jika digunakan dalam pemantauan dalam skala yang besar atau jangka yang panjang. Nah, dari kekurangan-kekurangan tersebut, kita mencari solusinya. Dan slide ke-6 akan dibahas solusi yang dapat dipakai pada
kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, solusi yang pertama menggunakan sensor berbiaya rendah. Sensor berbiaya rendah adalah perangkat yang lebih mudah dibandingkan sensor kelas profesional yang digunakan dalam AKMS konvensional. Meskipun akurasinya tidak sebaik perangkat mahal, sensor ini tetap mampu mendeteksi beberapa jenis polutan seperti PM2.5 atau CO dengan cukup baik. Nah, walaupun sensornya tidak berharga tinggi, sensor ini dapat mendeteksi partikel-partikel atau zat-zat yang tidak dapat banyak disaring oleh sensor-sensor lainnya. Yang kedua, ada integrasi dalam sistem IoT. Apa itu sistem IoT? Sistem IoT adalah bantuan teknologi Internet of Things. Sensor-sensor ini bisa dihubungkan dalam sebuah jaringan. Data dari sensor yang tersebar di berbagai lokasi dapat dikirimkan secara real-time ke server pusat untuk dianalisis. Hal ini menciptakan sistem pemantauan kualitas udara yang lebih efisien dan dapat mencakup area yang luas. Nah, yang ketiga ada pemataan kualitas udara secara dinamis. Yaitu karena harganya jauh lebih murah, sensor berbiaya rendah ini bisa digunakan dalam jumlah yang banyak atau memantau kualitas udara di banyak lokasi. Ini memungkinkan pemantauan di area yang sebelumnya tidak dijangkau oleh HMS konvensional, seperti daerah pedesaan atau wilayah perkotaan yang kurang diprioritaskan. Nah, dan yang keempat itu ada desain modular dan portable. Merancang AKMS yang lebih kecil dan portable untuk fleksibilitas penempatan terutama di daerah yang sulit dijangkau, seperti pada pedesaan dan perkotaan seperti yang dibahas tadi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini, pada slide kelima dan 6, dan seterusnya ada desain-desain sensornya dan juga video 3D-nya akan lanjut dibahas oleh teman-teman saya pada kelompok selanjutnya. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.